Kuliahnya perikanan, kerjanya perikiri, kayu maksudnya. Ya, itu ceritanya gimana? Bisa sampai dapat order hanger dari Luna Maya, itu ceritanya. Berarti produk pertama memang hanger. Oke, selamat malam sahabat Amanoa TV. Ketemu lagi, saya Burhan, tuan rumah Amanoa. Malam ini sudah hadir di tengah kita tamu spesial dari yang datang tadi nerobos hujan. Sempat hujan terus nerobos sampai ke sini, alhamdulillah bisa sampai ke sini. Mas Alvin Hanger. Selamat malam, Mas. Oke. Sehat ya, Mas? Alhamdulillah. Sehat. Oke, teman-teman, Mas Alvin ini nama aslinya Wahida Jurasep, tapi namanya yang terkenal itu adalah Mas Alvin Hanger. Apa itu kok bisa namanya hanger, nanti akan apa namanya kita ulas. Ini luar biasa, Mas. Kita Amanoa bangga sekali kita kedatangan tamu spesial Mas Alvin Hanger ini. Beliau dikenal sebagai masternya kalau di Pekalongan terkenal sebagai masternya kayu. Masternya prestasinya banyak. Beliau pernah juara nasional, pernah membikinkan hangernya Luna Maya. Luar biasa sekali. Kemudian banyak sekali produknya. Ini apa namanya? Bisa diceritakan nggak, Mas, ke teman-teman mungkin untuk biar lebih dekat mungkin dengan Mas Alvin? Karena Mas Alvin ini orangnya low profile ya, prestasinya banyak, tapi beliau ini harus kita paksa ini biar bisa berbagi dengan teman-teman Amanoa TV semua. Gimana Mas Alvin ini? Mungkin saya cerita dari proses kenapa saya bikin hanger. Kan mungkin dulu teman-teman tahu bahwa basic saya itu sebenarnya bukan perkayuan sebenarnya. Saya kuliah di basic saya itu sebenarnya perikanan. Latar belakang pendidikan saya itu sebenarnya perikanan. Okay. Ya kemudian ya sebenarnya tidak nyambung dengan apa yang saya kerjakan saat ini. Ya kerja kuliahnya perikanan, kerjanya perikiri, kayu maksudnya. Ada terjadi perbedaan sedikit melenceng dari basic pendidikan. Tapi menurut saya hal-hal seperti itu hal yang lumrah saja. Kenapa saya mencoba bermain di hanger itu? Karena saya berada di Pekalongan ini, saya melihat ada target market yang tidak diambil orang. Sementara orang sibuk dengan memproduksi baju-baju, busana muslim. Nah, saya mencoba bermain di produk yang pada industri pendukung. Nah, mencoba karena ini mungkin sebagian dari studi kelayakan kecil-kecilan ala saya sebenarnya ya. Dan orang pemain tidak ada. Bahkan boleh dicek di Google itu hanya beberapa orang saja yang bermain hanger itu. Kemudian dari segi bahan baku sangat melimpah di Pekalongan ini, sangat melimpah. Dan tadi target market awal saya hanya pada masyarakat Kabupaten Pekalongan dan ternyata itu di luar ekspektasi saya. Begitu saya online kan, ternyata larinya kemana-mana, malah larinya ke Bali, larinya ke Jogja, larinya ke Aceh. Itu tahun berapa, Pak? Itu mulai dari tahun 2010 saya. 2010. Nah, ya itu ide awalnya dari situ. Mungkin itu kenapa saya menggali produk itu, dan saya optimis bahwa pasar itu ada gitu, karena itu ada. Mungkin pertama memang hanger bikinnya ya pertama, tapi menjelang hanger itu 1 tahun pertama itu namanya trial and error tetap berlaku. Karena di pertama-tama saya datang ke sini kan tahun 2010. Saya dulu bisnisnya aslinya kelahiran saya dari Riau, aslinya saya dari Riau. Asli Riau, menikah sama orang Pekalongan. Ada teman kuliah di Bogor, waktu itu di Bogor. Kemudian pindah ke Pekalongan karena orang tua, kemudian istri anak satu-satunya, mau tidak mau saya mengalah. Sini ya, 2010 ya. 2010 ya itu. Sejak 2010 jadi orang Pekalongan. Jadi orang Pekalongan, mengiklarkan diri bahwa saya orang Pekalongan gitu. Keren. Berarti produk pertama memang hanger. Sebelumnya ada flooring, flooring itu untuk lantai kayu, kemudian mencoba di les profil. Itu bisnis saya waktu di Pekanbaru sana. Saya coba di sini ternyata tidak berjalan. Berarti yang boom pertama hanger. Hanger. Bisa diceritakan nggak itu boomnya itu gimana ceritanya? Di awal-awal saya melihat tadinya hanya
saya itu melihat koran sebenarnya awalnya itu Suara Merdeka pada tahun 2010 itu. Kebetulan istri saya masih bekerja di Bank Mandiri. Nah, kemudian kok ada koran usaha hanggar kayu dan tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar pada waktu itu. Kemudian saya mencoba posisinya ada di mana, saya lacak kebetulan di daerah sana itu ada teman saya kuliah. Nah, saya datang ke sana, saya tanya ke, kamu kenal nggak yang namanya ini, saya baca koran begini. Nah, pada saat itu saya sedang kebingungan mau usaha apa. Saya datang ke sana, saya coba tanya, saya ngajak kemitraan. Saya punya mesin industri perkayuan yang cukup komplit. Saya bilang, bagaimana kalau kita bekerja sama? Dan ternyata responnya kurang baik. Responnya kurang baik. Berarti sempat ditolak ya? Ya. Pengen ngelamar bermitra ditolak. Bermitra ditolak. Sakit ya waktu itu? Ya, tapi ya enggak apa-apa. Menurut saya itu hal yang biasa-biasa saja. Dan itu ya biasa menurut Justru saya. jadi ya, penyemangat ya. Kemudian saya lagi jalan lagi ke Batang. Saya kebetulan di Batang ada industri hanger. Saya ke sana, saya mau tanya-tanya. Kebetulan mandornya itu teman saya. Saya tanya-tanya, boleh nggak saya lihat cara produksi hangernya? Ternyata ya diusir. Sampai di sana saya diusir. Ya, alhamdulillah saya diusir, nggak sempat mempelajari, diusir lah. Iya. Tapi menurut saya Dua kali itu ya, dua kedua kali ya? ya kedua. Oke, saya bilang nggak apa-apa. Cuman saya lihat seperti itu, suatu saat nanti saya akan punya pabrik hanger dan lebih besar dari pabrikmu, gitu saya bilang. Itu saking dendam positif. Nah, itu, dan saya berterima kasih. Malah dilecehkan itu, malah saya berterima kasih karena saya membangkitkan semangat. Tapi dari situ saya mencoba, dan saya tidak boleh membalas dendam ke teman-teman yang lain. Makanya saya coba membina, terutama orang-orang pribumi. Saya coba bahwa industri kayu itu bagus. Saya coba membina. Ya salah satunya ini teman-teman mainan kayu ini saya yang bina sebenarnya. Nah, boomnya Pak, boomnya itu, dan ini ceritanya Luna Maya itu ceritanya gimana? Bisa sampai dapat order hanger dari Luna Maya itu ceritanya gimana? Pada waktu itu tahun 2014 kalau nggak saya ikutan pameran. Pameran di Jakarta ya IFEC itu International Furniture Fair Expedition apa kalau nggak salah, IFEC sama IFINA. Itu event internasional. Ini event internasional di Jakarta, ikut melalui provinsi. Ya. Karena jangan jadi duta provinsi. Ya, saya pada waktu itu ikut di provinsi. Bisa jadi duta provinsi? Karena saya waktu itu aktifnya ke provinsi, tidak di kabupaten. Oke. Karena di kabupaten pengrajin yang sama itu tidak ada. Oh iya. Mau enggak mau saya harus keluar dari Pekalongan, ya harus saya ikut ke Semarang. Ini harus tidak terdengar lah ya. Ya, dia Pekalongan. Enggak, iya. Ya, Kenapa? Karena saya hanya pemain solo, tidak mungkin. Karena kan saya juga harus tahu diri. Saya mas sendiri kan nggak mungkin. Tapi walau bagaimanapun saya tetap sama dinas membawa produk, memperkenalkan diri bahwa di Buaran itu ada hanggar kayu, bahwa tidak hanya batik. Dan saya perkenal diri, yang pertama ketemu ya Pak Sugiarto itu. Ya sampai ingat saya sampai sekarang sama Pak Sugiarto. Nah, itu pada waktu itu. Terus tadi bisa Luna Maya itu gimana? Nah, ya pada saat pameran kan kartu nama kita kan beredar. Ya. Nah, pada saat pameran itu kan pamerannya event internasional, dan untuk masuk pameran itu bayarnya mahal, waktu 200.000 kalau salah itu. 200.000-an waktu masuk pameran. Sekarang setara berapa itu? Berapa juta itu? Ya mungkin nggak tahu, mungkin sekitar 500.000-an. Karena untuk masuk pameran ini pamernya berbeda karena itu yang diundang tuh buyer, bukan pengunjung biasa gitu, buyer. Nah, mungkin melalui di situ dia tahu. Ya kemudian ya posting saya juga di Facebook. Langsung. Iya, dari manajernya ya. Iya, manajer purchasing biasa, manajer purchasing. Kemudian ya bisa menembus recall. Saya rasa dari pameran itu kartu nama saya sudah beredar banyak waktu di Jakarta. Recall hampir garap se-Indonesia. Siapa? Recall itu ya perusahaan Australia yang prinsipalnya ada di Jakarta dan Bali. Berarti pernah pesan Recall dari prinsipalnya di Jakarta. Jadi cuma itu dari berapa tahun saya itu yang membuat saya cepat besar itu sebenarnya. Ordernya per 5.000 piece per PO dan itu full finansial. Kontrak berapa lama dengan perusahaan? PO 1 habis, lanjut PO 2 terus saja. Sampai sekarang masih? Sekarang udah enggak, hampir 2 sampai 3 tahunan gitu. 3 tahun Dan itu full finansial. Iya, itu perusahaan Australia, Ripple itu perusahaan Australia. Lu namanya pesan berapa? Lumayannya cuma untuk 5 outlet aja pada waktu itu sekitar 3.000-an lah. 3.000-an. Berarti itu pakaian yang nyantol ke hangarnya punya sampean ya? Iya, di Luna Habit, di standnya Luna Habit berarti gitu ya. Oke, keren. Ini Pak, apa namanya? Terus sekarang Mas Alvin bikinnya apa lagi selain hangar itu? Selain hangar kayu saya coba setelah Covid ini.
setelah dan sebelum COVID itu saya mencoba menginisiasi anak-anak muda kabupaten itu menginisiasi anak-anak muda Kabupaten Pekalongan yang berprofesi sebagai pengrajin kayu. Ya, saya coba kemudian kebetulan mereka itu tergabung dalam suatu grup hobi kayu se-Jawa Tengah. Nah, dan saya pantau ada anak-anak Kabupaten Pekalongan. Makanya saya kumpulkan, mau enggak kita memproduksi sesuatu, timbang di grup itu kadang-kadang umum di setiap grup WA itu umumnya hanya show of product umumnya. Saya perhatikan seperti itu, mau enggak? Saya coba kita membuat sebuah perencanaan kecil, langkah-langkah kecil, saya didik teknik-teknik membuat produksi massal sehingga mungkin bisa menjadi sumber kehidupan lah buat teman-teman, saya bilang. Karena saya melihat peluang itu terbuka lebar. Sangat terbuka lebar. Ini salah satunya ya, Pak? Ya, ini salah satu yang saya coba. Ini namanya puzzle cube. Kubah puzzle lah. Puzzle cube. Untuk apa ini, Pak? Ini untuk melatih motorik ya, saraf motorik. Ya, nanti ini kan ini dibongkar. Ini kan dibongkar, kemudian nanti disusun ulang lagi untuk masuk ke sini. Nyusunnya. Nah, ini kan cara nyusunnya ini. Ya. Kayak pas apa ya? Kubik ya? Iya, ini namanya puzzle cube, puzzle. Nah, oh, yes. nah, ini kan untuk melatih motorik anak. Jadi ini alat peraga edukasi. Alat peraga edukasi. Berarti ini menarik ini bahannya. Dan ini bahannya dari limbah hanger saya. Masalah limbahnya sangat banyak. Jadi ini aman untuk anak-anak. Iya, aman. Ada berapa pola permainan selain ini? Banyak sebenarnya, cuman saya belum sempat mendidik anak-anak karena COVID itu terhenti kemarin. Teman-teman, jadi di Pekalongan itu ada produsen alat permainan anak edukatif. Mengejutkan sekali karena selama ini TK kita itu justru dari luar. Ya, padahal Pekalongan itu ada master ya. Ada masternya yang bisa bikin ini yang keren. Jadi mulai hari ini mungkin tidak ada salahnya ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan harusnya sudah mulai memesan ini ke Mas Alvin karena ini aset Pekalongan dan beliau sudah juara nasional. Juara apa Mas dulu ya pernah? Ya, pada tahun 2018 saya kebetulan ikut lomba kriya kayu nasional di Bekraf pada waktu itu. Kemudian saya mencoba mencari, saya tidak berpermasalahkan menang kalah sebenarnya pada waktu itu. Cuma hanya mencoba berkiprah bahwa gaung Alvin Hanggar itu secara nasional dikenal, kan kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi saya ikut coba di antara kompetisinya sangat ketat sekali, ketat. Yang membuka website pada saat itu saya masih ingat persis itu 22 ribuan orang. Wow, 22 ribu orang. Oke. Website kemudian yang input proposal 5.200-an. 5.200 orang. Kemudian lulus seleksi administrasi 92 orang. Oke. Kemudian diundang lagi ke Jakarta, harus presentasi pitching proposal bisnisnya, menanglah tinggal 52 orang. Dan saya termasuk di kriya kayu, ada beberapa kategori, ada passion, ada program-program. Berarti jenengan masuk di kriya kayu. Juara 1. Di kriya kayu kan ada berapa orang? Saya nomor 1. Juara 1. Ya, dapat hadiah, alhamdulillah dapat hadiah 100 juta dan beli mesin. Wow. Itu beli mesin kayu lumayan. 20 ribuan loh. Awalnya 20 ribuan orang ya. Iya, dari 22 ribu orang yang buka akses. Keren Mas Alvin. Jadi ini enggak Mas, ada masukan atau harapan atau apalah pada masyarakat terutama kabupaten lah. Ini kan COVID ini kan cukup menghantam semua elemen ya, termasuk UMKM ya. Ya, betul. Mas Alvin kena juga nggak dampaknya? Ya, secara ini tetap kena dampak. Ya. Gimana mungkin ada masukan bagi pemerintah khususnya Kabupaten Pekalongan? Sebenarnya hal ini pernah saya sampaikan juga pada beberapa rapat brainstorming sama dinas. Ayo kita buat gerakan beli dan bela produk UMKM. Saya sudah sampaikan itu berulang-ulang. Mungkin COVID ini mungkin membuat mereka sadar menurut saya, ya kan? Mungkin ini momen karena susah keluar ya, karena ini susah keluar, mau tidak mau memberdayakan teman-teman UMKM Kabupaten Pekalongan. Nah, saya ingin berkolaborasi dengan teman-teman saya yang kebingungan sebenarnya karena saya mencoba bermitra sama orang lain kok ngenes sekali gitu, ke sini ke sana tidak bisa. Makanya saya coba kalau Hanggar kayunya alhamdulillah tetap jalan karena kan bayar saya di luar Pekalongan, tetap jalan. Nah, ini coba saya didik beberapa orang yang serius, baru ada 5 kalau saya teman ini. Nah, dengan harapan saya mungkin ini bisa dibeli oleh Dinas Pendidikan atau apa kan untuk PAUD saya Kabupaten Pekalongan. Kabupaten Pekalongan itu punya ribuan PAUD. Punya ribuan PAUD TK ya. Ya, betul. Artinya
dan Mas Alvin pun siap untuk bersaing kualitas produk Ya, ya Mas ya. Produk lain dari luar gitu ya. Selama ini kita seringnya Jogja ya. Jogja sama Bantul ya, Bantul. Bantul. Mulai hari ini mungkin produknya Mas Alvin Hanger dan teman-teman ini bisa dicoba ya, bisa dicoba untuk dipakai di sekolah-sekolah di Kabupaten Pekalongan. Oke. Mas Alvin satu kata lagi Mas Alvin, satu apa namanya, mungkin masukan atau mungkin inspirasi boleh, atau hal apa yang mungkin ingin Mas Alvin sharing ke teman-teman, khususnya teman-teman UMKM dan masyarakat Kabupaten Pekalongan. Untuk ya mungkin untuk teman-teman pemula, kadang-kadang kan dia kesulitan di dalam mencari peluang usaha karena mungkin kurang informasi, kurangnya bergaul mungkin menurut saya. Kalau saya cenderung ya ibaratnya mau usaha itu mesti seperti orang atletik tuh lah ya, ada pelatih, jadi harus ada yang melatih, siapa yang bimbing ya kayak gitu, karena kan dia yang tahu bisa membimbing, apalagi kalau bisa ya pelakunya, jadi otomatis akan cepat bergerak, lebih cepat karena berguru yang tahu ya kan. Kayak muda-muda itu kan bergerak kemana-mana, kita kan ya, bikin ini bikin itu berharapnya kan. Kalau saya yang udah tua berkecimpung di usaha itu kan setidaknya udah tidak membidik ini, kan tetap fokusnya pada kebutuhan pasar. Nah kadang-kadang teman-teman di awal itu biasanya selalu mencoba bikin ini ditawarin hasilnya kan nggak maksimal menurut saya. Lebih baik fokus di satu produk kita besarin gitu ya. Kita besarin, nah, kita jadi expert di situ ya. ya. Dan fokus di Mas Alvin Hanger, pembuat hangernya Luna Maya, asli dari Pekalongan. Gitu teman-teman sekalian. Terima kasih telah mengikuti Amanwa TV di pojok tamu Amanwa. Kita akan terus hadirkan tamu, kita undang atau yang tidak sengaja mampir ke sini, kita akan bukaan, kita akan sharing ke teman-teman semua, ke kawan-kawan semoga, sehingga bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih telah mengikuti kami. Jangan lupa pantang selalu channel kami biar kita bisa memberikan informasi ke Bapak Ibu sekalian, ke teman-teman tentang video-video terbaru kami. Jangan lupa like ya, share, komen dan subscribe. Gitu ya Mas. Ya. Mas Alvin ya. Selamat malam. Jangan lupa ngobrol biar kita sehat jiwa raga. Ngopi teman-teman. Dan silahkan bisa ke Amanwa Daily Food and Cafe biar kita bareng-bareng bisa ngopi. Terima kasih. Selamat malam. Sampai ketemu lagi.